Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang materi gelombang berjalan. Setelah 2 minggu yang lalu kita belajar tentang materi gelombang mekanik dan besaran-besaran apa saja yang ada di gelombang. Nah, sebelum kita mulai tentang gelombang berjalan dan persamaan-persamaannya, Pak Bimo akan gambarkan dulu tentang gelombang berjalan. Saya pilihkan gelombangnya gelombang transversal yang sudah sangat familiar. Ini saya namakan sumbu Y. Di sini saya namakan dengan sumbu X. Kemudian gelombang ini kita anggap merambat ke kanan. Ini arah rambatnya. Arah rambat. Nah, persamaan umum gelombang yang berjalan seperti ini bisa dibuat persamaan umumnya. Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Di depan amplitudo ini juga ada plus minus di depan A. Nah, sekarang akan saya berikan masing-masing keterangannya. Y ini apa? Y ini adalah simpangan. Simpangan itu adalah jarak sebuah titik dari titik seimbangnya pada gelombang. Misalkan saya punya sebuah titik, ini ya. Ini saya namakan titik A. Oh, titik B aja. Nah, simpangan itu disebut, nah ini simpangan. Ini yang disebut dengan simpangan. Sedangkan A, ini adalah amplitudo. Amplitudo itu nama lainnya adalah simpangan maksimum. Berarti yang mana Pak simpangan maksimum? Yang paling tinggi. Nih, ini disebut sebagai amplitudo. Mana lagi? Yang turun ke bawah ini juga disebut dengan amplitudo. Gitu. Jadi kalau simpangan itu sembarang titik. Tapi kalau amplitudo itu adalah simpangan yang paling besar. Ya. Kemudian omega, saya beri keterangan di sini. Omega itu adalah frekuensi sudut. Dan omega ini bisa dicari dari 2pi per T. T itu periode. Karena T sama dengan 1/F, berarti kita bisa buat jadi 2pi dikalikan dengan F. Ini omega. Yang terakhir, K. K itu adalah bilangan gelombang. Saya bisa cari dengan 2pi per lambda. Itu K. Nah, di depan amplitudo dan di depan K ada plus minus. Kapan pakai plus, kapan pakai minus. Oke, yang untuk amplitudo dulu. Amplitudo. Amplitudo itu akan bernilai positif jika saat gerak pertama gelombang itu arahnya ke atas. Sebagai contoh gambar ini. Gambar yang ini. Gambar yang kita punya ini. Amplitudonya nanti dalam persamaan gelombangnya pasti positif. Kenapa? Karena pada saat bergerak pertama kali, nih, dia arahnya ke atas. Bukan ke bawah sini. Bukan ke bawah sini, bukan. Tapi ke atas. Gitu ya. Amplitudo akan bernilai negatif ketika dalam gerakan pertama, dia arahnya ke bawah. Sebagai contoh, gini gambarnya. Kalau saya punya gelombang kok gambarnya seperti ini. Nah, awal pertama dia ke bawah kan? Nah, ini berarti nilai amplitudonya nanti negatif. Gitu ya? Oke. Kemudian yang kedua, K ada plus dan minusnya. Oke. Saya kasih gambar di sini aja. K itu akan bernilai plus jika dia bergerak ke kiri. Arah rambatnya. Arah rambat. Tapi akan bernilai negatif. Akan bernilai negatif jika arah rambatnya ke kanan. Gitu ya? Sekarang kita masuk ke persamaannya. Sekarang plus minusnya tidak usah saya tulis. Nih, misalkan gelombang pertama naik ke atas, kemudian dia nanti merembet ke kanan, merambat ke kanan. Omega ini saya bisa tuliskan jadi 2pi per T. Berarti rumus umumnya saya tuliskan dulu. Omega T, misalkan ini min Kx, saya buat gini dulu ya, merambat ke kanan. Ini bisa saya jabarkan jadi A sin omega ini bisa saya buat jadi 2pi per T kalikan T min 2pi per lambda kalikan X. Paham sampai situ? Omeganya dijabarkan, K-nya dijabarkan. Kemudian
Bisa lagi saya tuliskan jadi seperti ini. A, sin. Sebentar, saya hapus dulu. 2B-nya akan saya taruh di luar, biar nanti nah, saya hapus dulu. Nih, 2B saya taruh di luar kurung. 2B, kurung, dalam kurung nanti T per T min X per lambda. Ada besaran lagi yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah sudut fase. Sudut fase itu adalah sudut sebuah titik ketika dia sudah, gelombang itu sudah merambat dalam satuan waktu. Dalam sebuah satuan waktu. Sudut fase itu bisa dicari dari ini. Sudut fase saya kasih lambang C. Ini dapat dicari dari 2B kurung T per T min X per lambda. Satu lagi besaran ada yang disebut dengan fase. Fase atau bukan fase, beda fase. Nah, terus dulu. Beda fase. Ada yang disebut dengan beda fase. Beda fase itu adalah jarak antara dua buah titik pada gelombang. Itu beda fase. Beda fase ini nanti dapat kamu cari dari T per T min X per lambda. Nah, kadang-kadang dalam soal ya Mas, Mbak, dibuat gambar seperti ini. Anda disuruh mencari beda fase pada dua buah titik misalkan. Ini titik A, kemudian ini titik B. Beda fasenya kalau dari gambar gimana Pak? Beda fase itu bisa juga dicari dari jarak antara dua buah titik. Ini saya namakan delta X. Maka nanti beda fase itu dapat juga dicari dari delta X per lambda. Itu beda fase. Nah sekarang kalau dari gelombang, misalkan saya tarik ke bawah dulu. Saya gambarkan dulu. Misalkan ya, misalkan dalam gambaran gelombang, dulu pernah ada soal di ujian nasional dan UMPTN ada seperti ini. Anda diminta menentukan beda fase antara titik A sampai ke titik B. Kuesionernya dalam berapa beda fasenya? Anda tinggal menentukan panjang gelombangnya saja. Dari A ke B itu berapa lambda toh? Dari A ke sini dulu. Ini dulu. Ini kita dapatkan 1/4 lambda. Dari A, dari titik seimbang sampai ke titik B ini juga 1/4 lambda. Berarti dari A sampai B itu beda fasenya adalah 1/4. Nah, delta X-nya 1/4 lambda. Saya kasih persamaan gini ya. Delta X per lambda. Delta X-nya. Oh kok 1/4? Salah, Pak. Salah. Nah, maaf. Bukan 1/4, tapi setengah. Kenapa setengah, Pak? Nih. Kenapa setengah? 1/4 ditambah lagi 1/4. Berarti nanti kita dapatkan setengah. Itu beda maksudnya. Caranya nyari dari mana, Pak? Ini. Delta X-nya. Dari A ke B, jaraknya adalah setengah lambda dibagi dengan lambda. Delta X per lambda. Maka lambdanya kita coret, beda fasenya didapatkan setengah. Ini kalau dalam gambar. Gitu ya. Nah, di sini kita akan mantapkan atau kita perjelas dengan contoh soal. Jika masih ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Pak Gema atau lewat grup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.